Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki X4 X-Over Matic tahun 2007. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam kita mencari mobil bekas atau second. Yang pertama kali kita perhatikan itu adalah tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahan di suspensi atau kaki-kakinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pairnya. Nah, terus untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nutnya itu kita periksa, kita cek. Nah, mobil yang tidak bekas benturan, dia nutnya itu masih presisi. Masih presisi, jarak antara kiri dan kanan sama. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah permukaan catnya. Jadi mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia masih memantulkan bayangan objek-objek yang ada di seputar mobil itu secara lurus, tidak bergelombang. Jadi kita cek, kita periksa sekeliling mobil, kita cek juga komponen-komponen yang lain, baik lampu, kaca-kaca, terus habis itu juga velg, ban. Nah, ini ban juga ukurannya juga masih lumayan tebal ya, seperti itu. Oke, nah kita periksa sekeliling mobil, bagian atap-atap juga kita periksa, pastikan bahwa kondisi mobil aman, bagian luar ya, seperti itu. Oke, nah setelah kita pastikan bagian luar aman, kita juga cocok dengan fisik tampilan dari luar. Nah, sekarang kita coba periksa di bagian dalamnya. Nah, dia kuncinya ini kebetulan casingnya sudah diganti ya, jadi modelnya flip. Nah, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba buka mobil ya. Oke, kita buka mobil, kita periksa ke bagian dalamnya. Nah, kita bagian dalam, kita coba masuk, kita periksa. Nah, pertama kali jika kita masuk ke dalam, pastikan bahwa aroma dari dalam kendaraannya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus habis itu yang berikutnya kita periksa itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu untuk pedal kita juga cek. Karena apa? Karena kehausan pedal, baik pedal gas maupun pedal rem, dia berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Nah, berikutnya juga kita periksa di kolong jok. Pastikan bahwa kolong joknya itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, seperti itu. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah berikutnya coba kita masuk ke dalam. Nah, oke. Pada saat kita masuk ke dalam, coba rasakan posisi duduknya bagaimana. Enak tidak, cocok nggak dengan yang kita inginkan. Nah, terus habis itu berikutnya juga kita periksa juga di sini instrumen panel dari dashboard, kondisinya seperti apa. Terus habis itu juga plafon juga ini agak gelap. Nah, kita periksa juga plafon kondisinya seperti apa. Terus habis itu juga kita periksa juga kondisi joknya seperti apa. Nah, dia mobil ini joknya sih masih orisinil, cuman dia dilapisin sarung nih, sarung semi kulit ya, seperti itu yang sifatnya tidak permanen. Nah, jika kita sudah pastikan kondisi interior aman, nah sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa kondisi mesin bagian atas, terus kita ngolong juga ke bagian bawah, pastikan bahwa aman, tidak ada rembesan oli. Terus habis itu juga kita periksa kaki-kakinya, juga kita ngolong. Kita periksa juga kondisi kaki-kaki dan bagian bawahnya aman tidak, apakah ada rembesan atau tidak, seperti itu. Oke, nah jika kita pastikan sudah aman, kita periksa juga oli, level oli, kondisi oli. Terus habis itu juga radiator coolant, kondisi dan levelnya bagaimana. Nah, setelah kita pastikan sudah aman, nah sekarang berikutnya kita coba nyalakan mobil ya. Oke, nah kita nyalakan mobil, kita start ya. Agak susah tangan ya. Oke. Nah,
Mobil yang bagus dia nyalanya langsung jreng. Kalau dia nyalanya tersendat berarti ada kemungkinan permasalahannya di dinamo starternya atau bisa jadi di akinya udah soak. Nah terus habis itu untuk getaran mesin yang masuk ke dalam, kita bisa rasakan dengan kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesin. Terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa merasakan getaran mesin yang masuk ke dalam kabin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Kenapa? Kalau getarannya dia berlebih berarti ada kemungkinan di engine mountingnya bermasalah, atau mesinnya pincang, atau bisa ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah oke, jika itu sudah aman berarti kita lanjut untuk periksa di kilometer. Nah mobil ini kilometernya di 60.000. Nah X-Over ini juga dia service record, ada service record Suzuki, berikut servisnya di 69.000 nanti. Nah terus habis itu untuk oli maticnya di 99.000 seperti itu. Nah dia masih ada juga buku petunjuknya juga masih ada, cuman buku servisnya sudah hilang, tapi nggak apa-apa karena ada tempelan record servis Suzuki-nya. Oke. Nah pastikan jika kita mencari mobil bekas, kita coba cocokkan antara kilometer mobil, kondisi fisik mobil secara keseluruhan, dan mungkin juga rasa berkendaranya nanti kita coba tes juga, sama rekor servisnya itu harus sinkron ya, sinkron sejalan seperti itu. Kalau misalnya kilometernya rendah ternyata mobilnya sudah tidak nyaman atau kondisi interiornya juga sudah jelek, berarti ada kemungkinan indikasi mobil putaran atau kilometernya di reset seperti itu. Oke. Nah sekarang kita periksa mesinnya. Mesin kita periksa. Nah ini untuk buka kap mesin. Nah di sini buat tombol fog lamp ya, fog lamp. Nah terus di sini dia pengaturan buat power window, ini buat ngunci power window. Terus di sini buat ini central lock ya. Nah di sini buat ngunci power window. Nah oke, kita buka dulu power window-nya. Nah dia sudah spionnya sudah elektrik dan sudah retract ya. Nah jadi ini retractnya juga masih berjalan bagus ya, seperti itu. Oke. Nah kita periksa juga door trim. Door trim kondisi juga masih bagus, ukuran mobil tahun 2007. Nah pintu juga sealer kita perlu periksa nih, sealer di pintu. Nah seperti itu. Nah karena apa? Karena kalau sealer di pintu itu sudah rusak atau cacat, berarti ada indikasi pintu sudah reparasi. Dan apabila sealer di pintu itu sudah tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Jadi accident pintu diganti dengan pintu gantian yang baru. Nah oke. Nah sekarang kita coba cek mesin ya. Oke. Nah Suzuki SX4 X-Over ini mengusung mesin 1500 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah untuk memastikan kondisi mesin masih oke, sekilas kita bisa mendengarkan suara mesinnya. Jadi mesin yang bagus, dia ritme suaranya masih konstan, beraturan, masih halus. Terus habis itu getaran mesin juga kita perhatikan. Mobil yang bagus dia getaran mesinnya masih halus. Kalau dia bergetar berlebihan berarti ada kemungkinan ada problem di mesinnya. Nah terus habis itu untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, kita pastikan ini kita periksa. Di kap mesin juga ada sealer sama seperti di pintu. Pastikan bahwa kondisi sealernya itu masih aman. Nah terus habis itu di bagian depan ini yang disebut besi yang memanjang di depan mesin kita sebut apron. Pastikan bahwa apronnya itu aman, tidak bekas reparasi, ketok ulang atau cek ulang. Nah di sini di bagian kasisnya juga sama samping-samping. Terus di sini kita periksa juga, jangan sampai ada bekas reparasi atau ketok ulang atau perbaikan. Nah terus di X4 ini juga kita pastikan bahwa fan listriknya masih berfungsi secara normal ya, perputaran pendingin kipas pendinginnya seperti itu. Oke. Nah jika kita pastikan sudah aman kondisi mesin, nah coba kita sekarang periksa di bagian-bagian yang lainnya seperti itu. Oke. Nah apabila mencari mobil crossover ya, crossover mereknya Suzuki yang terkenal, dia relatif cukup irit. Terus habis itu juga perawatannya juga mudah dan murah, hampir semua bengkel bisa menanganin Suzuki SX4 ini. Serta mobilnya juga bentuknya juga masih stylish ya, crossover kekini-kinian. Mungkin Suzuki SX4 ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan seperti itu. Oke. Nah sekarang kita coba periksa di bagian ini ya, bagian
belakangnya. Nah, saya coba masuk ke dalam. Nah, oke. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, ini posisi mengemudi saya. Saya masih dapat legroom 5 jari ya. Legroom 5 jari, terus habis itu ruang kepala saya masih dapat sekitar, sebentar nih. Nah, coba. Nah, 5 jari juga. Nah, di SX4 ini dia bangkunya pelipatannya bisa 60% 40% untuk menambah space bagasi. Nah, terus habis itu di sini juga ada senderan tangan yang kebetulan ini tinggal buka resletingnya aja ya. Senderan tangan jika kita duduk berdua. Nah, senderan kepala ada 2 yang bisa diatur ketinggiannya. Nah, terus habis itu di sini juga ada cup holder sama ada kantong kecil nih penyimpanan seperti itu. Nah, di sini ada kantong penyimpanan. Terus habis itu di sini ada buat cup holder. Cup holder, oke. Nah, di tengah-tengah ini lampu ya, lampu baca ya. Dia ada di tengah juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita juga periksa nih. Nah, kondisi door trim, kondisi juga masih oke. Nah, di sini juga ada cup holder sama ada kantong penyimpanan. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan child lock di pintu belakang. Nah, sealer di pintu juga perlu kita periksa juga nih, kondisinya masih bagus atau tidak, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kita lanjut, kita lihat ke bagasi ya. Kita lihat ke bagasi. Nah, di bagasi ini dia sudah ada 2 sensor parkir. Nah, terus ada wiper belakang. Nah, sekarang kita coba buka. Nah, dia modelnya bukanya ini tombol ya, tombol. Nah, cuman dia masih pakai hidrolik biasa ya. Oke. Nah, di sini ada tatakan buat nutup nutup biar kalau kita taruh barang di belakang aman, tidak kelihatan dari luar. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang itu sealer juga di pintu kita periksa. Nah, di sini juga jangan sampai ada ketokan atau reparasi atau cat ulang ya di sini. Oke. Nah, di bagian bagasi space-nya masih cukup oke untuk ukuran crossover ya, crossover kecil. Nah, di bagian bawah ini ada ban ukurannya, ban cadangan ukurannya sementara ya, temporary. Terus habis itu di sini juga nih perlu kita periksa nih, jangan sampai ada bekas ketokan, cat ulang seperti itu di bagian penyimpanan bannya seperti itu. Nah, pastikan di situ. Kenapa? Karena kalau dia ada bekas cat ulang, ketokan, reparasi, ada kemungkinan mobil nabrak belakang. Dan apabila ada karat-karat atau ada indikasi karat karena air, berarti ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Oke. Nah, sekarang kita periksa. Nah, ini buat tangki bensin di sebelah kiri. Nah, pintu di bagian belakang kita cek juga. Nah, di sini kondisi door trim juga masih bagus, masih oke. Nah, child lock juga ada. Nah, di sini sealer pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah belakang ya. Jadi sarung joknya juga masih lumayan oke. Nah, di sini tampilan dashboard secara keseluruhan. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Lanjut kita periksa di sini ya. Pintu bagian depan sebelah kiri, oke. Door trim kondisi juga masih oke. Sealer di pintu juga kondisi juga masih oke. Nah, sealer di pintu. Oke, nah sekarang kita periksa. Ini sarung jok juga masih lumayan oke. Nah, sekarang kita coba masuk ke dalam ya. Kita periksa nih apa aja yang ada di sini. Nah, saya buka dulu kaca deh, mungkin agak biar lebih terang. Oke, sip. Nah, dia sudah dilengkapi dengan airbag, setirnya juga, kulit jeruknya juga masih oke. Nah, di sini ada panel pengaturan buat audio ya. Jadi dia masih berfungsi ya. Jadi kita besar kecilin juga masih jalan seperti itu. Nah, di sini buat pengaturan lampu dan lampu sign. Terus di sini pengaturan buat wiper, rear wiper depan sama wiper belakang. Sama apa? Buat air wiper. Nah, di sini ada konsumsi BBM, terus suhu luar, terus sama jam digital. Nah, AC juga kita cek juga masih dingin. Nah, ini untuk lampu hazard. Nah, di sini audio juga masih standar ya, bawaan dari mobilnya. Bisa MP3, CD sama radio. Nah, di sini ada pengaturannya buat AC. Di sini ada buat suhu AC, dia panas dingin juga bisa. Terus habis itu di sini buat nyala matikan AC, di sini buat ventilasi luar, dalam, di sini kecepatan AC ada 4 speed. Terus di sini juga buat ini apa? Ventilasi udara. Ventilasi udara. Ini buat arah angin AC. Arah angin AC bisa kaki, bisa depan. Nah, terus di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Di sini juga ada kantong penyimpanan terbuka juga. Di sini ada colokan rokok, bisa sebagai power outlet. Nah, di sini ada 2 cup holder. Di sini matic kecepatan.
nya yang rendahnya ada L2 sama 3. Nah, di sini ada shift lock-nya. Nah, di sini ada rem tangan. Sama di sini nih, kalau kita mau periksa mobil ada bekas banjir atau tidak nih dari sini, dari dalam sini nih. Kalau dia ada karat atau ada sisa lumpur yang melekat, berarti ada kemungkinan mobil indikasi banjir. Nah, terus habis itu di sini kita ada laci penyimpanan tertutup. Sini ada cup holder, di sini ada kantong penyimpanan terbuka. Nah, terus di sini lampu baca. Nah, lampu baca juga masih oke, masih nyala. Nah, di sini ada sun visor yang ada cerminnya. Sini juga sun visor juga ada cerminnya sama ada tutupnya ya, masih bagus ya ininya ya. Sun visornya. Nah, di sini ada untuk pengaturan kesilauan di spion tengahnya. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya. Apabila berminat terhadap Suzuki SX4 X-Over 1,5 Matic tahun 2007, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, terus deskripsi mobil, harga, simulasi kredit saya cantumkan di video ini. Nah, pembeliannya bisa cash, bisa kredit, bisa sama tukar tambah bisa. Nah, ada rekanan kami juga yang bisa melayani kredit dengan sistem syariah apabila ada pembeli yang mencari kredit syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil second, pastikan kita bisa test drive mobil. Karena apa? Karena dengan test drive mobil kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu ini matic ya, jadi perpindahan maticnya halus, masih responsif atau tidak, terus habis itu juga power steeringnya, terus remnya kita bisa periksa dengan kita test drive, sama kenyamanan dan karakter berkendaranya ya. Oke, kita bisa test drive, bisa cek dengan test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah, Bekasi. Nah, jadi parkiran juga luas, kita bebas untuk test drive mobil. Oke, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol, jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel, klik juga lonceng notifikasinya agar dapat info mengenai video-video terbaru kami. Nah, terus jangan lupa juga follow kami di sosmed, di Facebook di Zal Motor, terus Instagram FF Usfar, terus di TikTok sama Twitter kita juga ada di Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini saya juga cantumkan playlist mengenai review stok-stok kami yang tersedia yang lainnya. Terus habis itu ada juga review mengenai mobil Suzuki yang lainnya. Terus habis itu ada playlist kami juga mengenai beberapa video tips mencari mobil bekas. Oke. Nah, jangan lupa juga share video ini ke teman, saudara, kerabat, siapapun juga yang mencari mobil bekas. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.